Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah sehingga kita bisa melanjutkan untuk belajar kembali. Bagaimana kabarnya kalian dan sekalian? Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat dan semangat untuk belajar. Kembali Pak Andi akan menyampaikan video pembelajaran tema 1, subtema 2 untuk pembelajaran 1 dan 2. Kemarin kita sudah mempelajari subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia dengan hewan dan tumbuhan. Ini merupakan wujud bentuk kekuasaan Allah. Sehingga kita harus beribadah kepadanya. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah mulai dari kecil, ya, saat kita bayi, terus tumbuh dan berkembang. Ya, nah, pertumbuhan dan perkembangan ini ada yang mempengaruhi, ya, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ini. Ketika masih bayi yang baru lahir itu membutuhkan ASI, membutuhkan kecukupan waktu untuk istirahat, membutuhkan makanan yang bergizi, nanti terus tumbuh dan berkembang. Ya. Sehingga inilah bentuk bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, mulai dari anak bayi, anak-anak, dewasa, sampai tua. Ya, itulah bentuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Misalnya dari tinggi badan. Ayo. Ya, tinggi badan. Berapa tinggi badan kita? Kita hitung. 1 meter atau 100 cm dan sebagainya. Ini terus tumbuh, ya, tumbuh dilihat dari tinggi badan. Nah, faktor-faktor di buku pembelajaran 1 itu, ya, di tema 1 subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, makanan yang bergizi seimbang. Siapkan makanan yang bergizi seimbang. Ada karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Ya, kita makan nasi, ada lauk, ikan laut, daging, ada protein, telur, ada buah, ada susu. Wah, luar biasa Allah memberikan karunia kepada kita itu. Yang kedua, di samping makanan yang bergizi seimbang, berolahraga supaya stamina tetap kita terjaga. Tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat. Alhamdulillah kemarin Pak Andi melihat video-video kalian, ada yang berlari, ada yang senam. Wah, semangat sekali. Jadi olahraga ini sangat penting, ya, agar kita tetap sehat. Bisa berupa jalan pagi, senam, lompat tali,
dan lain sebagainya. Kalau kalian memiliki bakat berolahraga, terus kembangkan. Terus supaya berpacu meraih prestasi. Ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Maka kita sebagai pelajar hendaknya menjaga lingkungan kita, tempat tinggal kita, bagaimana kebersihannya, bagaimana sampahnya, apakah tidak berserakan, apakah selokannya buntu. Lah itu kita perhatikan, kita sampaikan kepada warga, kepada Pak RT, ayo kita benahi kalau lingkungan kita kotor. Ya kan? Sehingga udara yang bersih ini menyehatkan kita. Ya. Menghirup udara dengan segar. Wah, itu benar-benar karunia Allah. Allah memberikan oksigen. Dan ketika kita menanam pohon, daun-daun itu menyebarkan oksigen. Daun-daun itu menyebarkan oksigen jauh sekali. Ya, maka itu yang kita hirup. Jangan sampai lingkungan kita ada kotoran, berserakan, baunya busuk, dan kita hidup di situ. Aduh, tidak menyehatkan. Ya, lingkungan yang bersih yaitu udara segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Ya, sampah dibuang pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan seenaknya, karena itu akan merugikan kita semua. Faktor yang keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Ya, insya Allah kita tinggal di negara tropis, di daerah Khatulistiwa. Hampir setiap hari kita bisa menikmati cahaya matahari. Sinar matahari sangat bermanfaat ya untuk penambah vitamin D. Ya. Jadi ketika kita berjemur di pagi hari itu, Allah memberikan vitamin D kepada kita. Maka gunakan pemberian Allah ini. Ya. Kalau kita beli vitamin D, wah itu kemarin Pak Andi beli itu satu bungkus bisa 100.000 lebih. Ya. Tapi tetap ya, gunakan sinar matahari untuk menambah kesehatan tubuh kita, sehingga tumbuh tulang dengan kuat. Ya, tulang kita kuat, gigi kita tidak keropos, ya. Itu manfaatnya. Dan yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Ya, jangan terlalu banyak bermain-main sehingga lupa istirahatnya, sehingga kecapean. Kalau sudah capek bisa mengakibatkan sakit. Oleh karena itu istirahat yang cukup. Ya. Orang dewasa bisa tidur 7-8 jam. Anak-anak waktu tidurnya lebih lama daripada orang dewasa. Sehingga dengan istirahat ini tubuh kita akan terjaga. Ya. Berikutnya anak sekalian, di buku itu ada bentuk-bentuk olahraga menggunakan tangan, ya, gerakan-gerakan tangan. Coba berikutnya adalah tentang matematika. Ya. Di halaman 42 kita menghitung lagi mana bilangan yang termasuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, menjumlahkan secara bersusun. Ya. 2817, 2 itu ribuan, 8 ratusan, 1 puluhan, 7 satuan. Ditambah 1332, satunya itu ribuan,
tiganya ratusan, tiganya lagi puluhan, duanya satuan. Jika dijumlahkan, ya, 2817 ditambah 1332, hasilnya 4149. Wah, belajar seperti enak, ya, menghitung penjumlahan mudah sekali. Ya, kita semangat kalau belajar itu, ya. Ya. Selanjutnya sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kedua. Ya. Bagaimana itu merangkak gerakan ini, ya, menggerakkan tubuh kita, merangkak di dalam kardus. Wah, ini senang sekali ini, ya, bermain-main dengan berkelompok dan lain sebagainya, ya, sehingga tubuh kita sehat karena aktivitas bergerak, gitu ya. Selanjutnya kita belajar Pancasila. Sila yang kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Wah, Pancasila sebagai dasar negara kita. Maka pada sila yang kedua ini, kita harus senantiasa untuk menemani kita di rumah, ya, ketika kita di rumah, menemani adik belajar, ya, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah, bantu orang tua kita, berbagi bekal makanan dengan teman-temannya. Tapi untuk sementara ini jangan berbagi dulu, ya. Ya, artinya memberi kepada orang lain tetap, tapi untuk makanan sementara ini gunakan sendiri. Kalau memang untuk orang lain, dibuat bungkus yang lain, ya. Menghargai kegemaran orang lain. Ada teman yang suka menggambar, ada teman yang suka olahraga, ada teman yang suka bernyanyi. Wah, kita hargai, jangan diledek. Itu adalah kemampuan mereka. Maka sila kedua ini kita menghargai potensi-potensi yang ada pada diri teman-teman kita. Dan yang terakhir, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Ketika kita telah berprestasi, jangan sombong, ya, masih ada kepedulian kita, menghormati kita. Jangan merasa aku yang paling hebat, tidak. Kita diberi kemampuan dari Allah untuk berprestasi, janganlah berlaku sombong dengan mengejek atau menghina, tidak boleh. Ya, sekalian, orang yang sombong tidak akan berprestasi. Ya, justru dia akan rugi. Maka hargailah mereka, hormatilah mereka, sehingga persaudaraan lebih kuat. Oke, itu pembelajaran kita pada hari ini. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Demikian, salam sehat, jaga kesehatan, terus ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.